Halo, bersama Tiander dan ini Redmi Note 6 Pro Tulip. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Kondisinya sudah seperti ini ya, tanpa backdoor. Dan HP ini operan dari teknisi yang awalnya katanya kode kunci. Kemudian entah bagaimana caranya di format atau di flash, HP-nya malah jadi mati total. Ya, untuk memastikan HP itu nyala atau tidak, biasanya saya cukup cas saja ya. Jadi saya jarang menggunakan power supply. Dengan melihat arus atau besaran arus listrik dari cas digital, saya bisa tahu ya HP ini memang nyala atau mati total. Ya, di sini arusnya kelihatan sekitar 0,40-an, tapi HP-nya tidak nyala ya. Jadi besaran arusnya sekitar 0,40 ampere. Oke, ini dia, langsung saja HP-nya saya bongkar ya. Jadi HP-nya ini saya tidak flash ya teman-teman, langsung saya mau pastikan apakah eMMC-nya ini masih bagus atau sudah urgent lifetime ya, supaya eksekusinya itu lebih pasti ya. Percuma saja kita flash berulang kali tapi ternyata kondisi eMMC-nya sudah urgent lifetime. Oke, ini dia kondisi mesin dan eMMC-nya siap saya cabut ya. Tadi luar biasa proses melepaskan mesinnya, ada semacam nyangkut ya, jadi tadi lumayan lama, jadi terpaksa durasinya saya potong saja ya, saya persingkat. Dan ini dia proses cabut eMMC. Saya sarankan untuk mandikan flux ya, jadi taburi flux banyak supaya mencegah jangan sampai eMMC-nya rusak karena overheat ya atau kepanasan. Di sini eMMC yang digunakan yaitu produk Hynix ya. Kita akan lihat BGA apa yang dipakai. Oh, ternyata BGA 254. Kalau BGA 254 itu setahu saya sudah LPDDR4 atau LPDDR4X ya. Saya sambil bersihkan dulu. Ya, sebelum identify eMMC, saya bersihkan juga bekas flux yang menempel di kaki eMMC ini ya. Oke, untuk proses identify eMMC saya gunakan UV box ya. Nah, di sini untuk adapternya saya pakai IC friend, karena kalau menggunakan adapter mort yang lama itu sudah tidak support BGA 254 ya. Oke, saya sambil buka UV eMMC toolbox ya. Nah, di sini untuk pemasangan eMMC jangan sampai salah titik ya teman-teman, bahaya bisa panas.
Oke, ini dia tampilan UV eMMC Toolbox. Langsung saja saya klik Identify eMMC. Kalau muncul rapot merah itu jangan panik ya teman-teman, coba sambil centang kembali direct ISP nya ya, kemudian klik kembali Identify eMMC nya. Iya, ternyata masih terbaca teman-teman, lengkap dengan log device nya. Saya langsung klik Health Report, kita lihat status eMMC nya ya, ternyata masih normal ya, tapi di sini not definite ya. Saya kurang tahu artinya apa, tapi biasanya dalam bentuk persenan ya. Oke, langsung saja saya amankan dulu file security-nya untuk FSG, modem 1 dan modem 2. Ini di set dulu ya clocknya supaya agak lebih cepat pada saat backup. Kemudian klik read ya. Oh iya, saya lupa tadi harusnya backup primary GPT nya juga ya, karena terkadang primary GPT itu penting juga ya teman-teman. Kalau tidak pas biasanya setelah HP itu nyala muncul sistem destroy ya. Oke, ini saya lanjut backup primary GPT nya ya. Jadi seperti ini dia ya hasilnya. Nah, setelah itu kita lanjut coba erase ya. Kita erase eMMC nya, selanjutnya kita factory erase juga ya. Kenapa? Untuk memastikan yang tadi status not definite nya itu apa hilang atau tiba-tiba jadi urgen. Jadi seperti itu ya. Oke, proses factory erase juga sudah selesai. Kita cek sekali lagi ya, lognya sudah bersih. Saya coba klik kembali health report, apakah status not definite nya masih ada. Ternyata masih teman-teman ya. Harusnya ini biasanya dalam bentuk persenan ya, seperti yang di bawah ini. Oke, sudahlah, mau bagaimana lagi, kita tetap lanjut. Klik partition config ke Qualcomm supaya jadi 0x38 ya. Ini statusnya sudah down. Iya, sudah terset ke 0x38. Selanjutnya kita tinggal pasang kosong ya teman-teman. Jadi tidak perlu diisi eMMC nya. Selanjutnya proses cetak ulang kaki IC ya, tapi sebelumnya saya bersihkan dulu sisa-sisa timah di kaki eMMC nya. Ya, ini dia kaki eMMC nya sudah selesai saya cetak, tinggal kita pasang ya.
Ya, saya pikir proses pemasangan eMMC-nya sudah pas ya. Dan jangan lupa dibersihkan supaya kelihatan lebih rapi ya. Ya, jadi di sini kita akan flashing menggunakan firmware EDL atau 9008 ya. Nah, untuk posisikan ke EDL atau 9008, teman-teman bisa lihat seperti pada gambar di layar ya. Kita hubungkan kedua titiknya, kemudian colok USB. Ya, ini dia ya, sudah terdetek 9008. Kemudian kita pilih brand Xiaomi. Lanjut lagi, kita pilih model Redmi Note 6 Pro ya. Ya, nama latinnya itu Tulip. Selanjutnya kita masukkan firmware. Nah, di sini saya coba pakai Firehose yang katanya ini no outs ya. Entah betul atau tidak, kita coba saja. Pastikan semuanya tercentang, kemudian kita klik write. Iya. Oh, kalau seperti ini teman-teman, ternyata ini minta kredit ya. Berhubung saya ada kredit, ya tidak apa-apa lah, saya pakai kredit. Dan untuk yang tadi status Firehose untuk no out-nya itu ternyata tidak berlaku ya. Oke, proses flashingnya sudah selesai ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, tidak perlu kita tekan on off, kita colok cas saja ya. Kita lihat dulu apakah muncul tampil pengisian. Iya, ternyata sudah muncul ya. Nah, ini kayaknya status baterai lowbat ya. Kita tunggu saja beberapa saat ya, mungkin ini masih lowbat. Ya, sudah beberapa menit berlalu, kita lihat isinya. Iya, sudah ada sekitar 2 atau 3%. Kita coba nyalakan ya. Iya, muncul Mi, apakah muncul Android, kemudian ada loading. Iya, sudah muncul loading Android. Ya, tampaknya ini ada yang salah ya, sudah lebih 1 jam masih tetap logo Mi dan Androidnya ini masih terus meloading, tidak tembus sampai ke layar awal ya teman-teman. Ya, jadi di sini saya putuskan untuk coba flashing dengan menggunakan firmware lain ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini ternyata tembus setelah saya menggunakan firmware versi 11 ya.
Nah, ini sudah masuk ke layar utama ya. Oke, waktunya kita coba cek email. Tentu ini pasti rusak ya, karena tadi sudah di-erase. Iya, kosong. Selanjutnya kita kembalikan security-nya ya. Jadi backupan yang tadi ada FSG modem 1 dan modem 2 kita kembalikan untuk memperbaiki emailnya ya. Ya, kita posisikan HP-nya kembali ke EDL ya 908. Ini dia sudah terdetek. Selanjutnya kita masukkan firmware. Nah, saya akan tunjukkan ya. Ini yang tidak berhasil ya teman-teman. Jadi saya pakai versi 11 baru bisa tembus. Nah, untuk out-nya ini saya coba sekali lagi masukkan ya, yang no out, apakah benar bisa terpakai atau tetap harus menggunakan kredit ya. Kalau teman-teman tidak punya kredit, otomatis harus isi dulu ya. Ternyata tetap harus potong kredit ya teman-teman. Nah, kalau tidak salah 10 kredit itu 150.000 dan sekali eksekusi terpotong 2 kredit ya. Oke, jadi di sini saya akan masukkan backupan security-nya ya. Untuk FSG modem 1 dan modem 2 ini tinggal kita tarik saja atau drag ya, kita timpa modem 2 yang terakhir ya. Oke, kalau sudah tinggal klik right. Ya, sudah selesai, sangat cepat ya. Kita coba kembali seperti apa hasilnya. Ya, sekarang kita coba cek kembali emailnya apakah sudah normal atau belum. Ternyata tetap tidak keluar juga teman-teman. Jadi saya yakin ya, ini waktu di program awal itu mungkin security-nya sudah rusak ya. Jadi percuma saja saya backup karena security-nya ini tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita coba cek pita versi dasarnya ya. Nah, ini dia basebandnya ternyata tidak diketahui atau unknown ya. Jadi fix memang karena security-nya ini bermasalah, makanya untuk baseband dan emailnya jadi rusak ya. Oke, jadi ini saya akan repair email tapi tidak di sesi ini ya. Saya akan lanjut di bagian part kedua. Untuk sementara yang penting kondisi HP-nya sudah nyala seperti semula. Jadi di sini saya cuma mau merakit sampai posisi HP-nya nyala.
Oke, jadi mungkin sampai di sini saja pembahasan kita ya. Kita akan lanjut untuk kasus repair emailnya ini, nanti saya akan bahas di part kedua.